Aku pulang dengan tubuh yang terasa begitu letih. Seharian aku berkeliling kota, berjalan kaki untuk mencari lowongan pekerjaan. Sudah seminggu aku melakukan hal tersebut. Dapat mas, pekerjaannya. Suara istriku datar menyambut kepulanganku. Aku menggeleng lemah. Kulihat raut wajah kecewa istriku. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi di rumah mas. Kredit rumah juga sudah 2 bulan menunggak, ucap istriku lagi. Aku terus saja melangkah menuju kamar untuk sekedar beristirahat. Aku juga sudah tidak punya uang untuk membayar sekolah Dewa bulan ini. Istriku masih terus berucap sambil ia mengikuti langkahku ke dalam kamar. Aku tahu kekecewaan istriku. Sudah lebih dari 5 bulan aku jadi pengangguran. Sejak perusahaan tempat aku bekerja tutup karena pandemi virus yang masih merajalela sampai saat ini. Aku sudah berusaha untuk mencari pekerjaan. Namun karena memang sekarang keadaan sedang sulit, aku belum mendapatkan pekerjaan hingga saat ini. Aku menikah dengan istriku sudah hampir 7 tahun. Kami sudah memiliki 2 orang anak dari hasil pernikahan kami. Anak pertamaku yang laki-laki sekarang sudah duduk di kelas 1 SD. Anak perempuan bungsuku sekarang sudah berusia 2 tahun. Aku menikah saat aku sudah berusia 25 tahun. Saat itu aku memang sudah bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan besar. Setidaknya cukuplah untuk aku memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Aku bahkan sudah mengambil rumah secara kredit. Hampir 7 tahun pernikahan kami berjalan dengan baik-baik saja. Secara ekonomi, aku masih mampu memenuhi kebutuhan istri dan anak-anakku. Namun, sejak aku berhenti kerja, segalanya menjadi kacau. Uang tabungan kami sudah terkuras semua untuk biaya hidup kami selama aku tidak lagi bekerja. Dan sekarang, setelah hampir 5 bulan tanpa pemasukan apapun, keadaan kami semakin sulit. Aku menarik napas dalam. Berat rasanya menjalani ini semua. Aku tidak pernah berpikir semua ini akan terjadi dalam perjalanan hidupku. Aku pikir semua akan berjalan sesuai dengan apa yang aku harapkan. Aku mencoba memejamkan mata, mencoba untuk tertidur. Namun pikiranku benar-benar kacau. Aku tidak tahu lagi harus melakukan apa agar bisa menghasilkan uang. Keesokan harinya, aku mencoba lagi untuk berkeliling mencari pekerjaan. Aku terpaksa berjalan kaki, karena satu-satunya motor yang kami miliki sudah terjual untuk biaya makan kami dan membayar cicilan rumah. Sudah beberapa tempat aku datangi, mulai dari rumah makan, minimarket, dan beberapa perusahaan. Tapi tidak satu pun yang membutuhkan karyawan baru. Kami baru saja memberhentikan beberapa pegawai pak, karena keadaan sekarang memang sedang sulit. Begitu ucap salah seorang manajer perusahaan yang aku datangi. Aku tidak bisa memungkiri hal tersebut. Saat ini memang banyak yang jadi korban PHK. Aku salah satunya. Namun aku tidak boleh menyerah. Aku harus tetap berusaha mencari pekerjaan, setidaknya demi istri dan anak-anakku. Menjelang sore, aku mencoba memasuki sebuah hotel mewah yang berada di pinggiran kota.
Aku bukan berniat untuk menginap di sana, tapi aku ingin mencoba melamar pekerjaan. Seorang karyawan mengarahkanku ke sebuah ruangan untuk bertemu manajer hotel tersebut. "Jadi kamu mau melamar kerja di hotel ini?" tanya sang manajer saat aku sudah dipersilahkan duduk di hadapannya. "Iya Pak," jawabku. "Emangnya kamu punya keahlian apa?" tanya manajer itu lagi. Saya memang belum pernah bekerja di hotel sebelumnya Pak, tapi saya akan belajar kalau Bapak mau menerima saya, jawabku jujur. "Sebelumnya kamu kerja di mana?" manajer itu bertanya lagi. Aku pun menyebutkan perusahaan tempat aku bekerja sebelumnya, dan sedikit menceritakan tentang kenapa aku harus berhenti bekerja. "Kamu sudah menikah?" tanya sang manajer lagi. "Sudah Pak, saya juga sudah punya 2 orang anak. Karena itu saya sangat membutuhkan pekerjaan ini Pak. Saya sangat berharap Bapak mau menerima saya bekerja di sini," jawabku dengan nada sedikit memohon. Sebenarnya hotel ini tidak sedang membutuhkan karyawan baru. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan saya untuk bekerja dengan baik dan tentu saja memenuhi persyaratan dari saya akan mempertimbangkannya, ucap manajer itu sambil kali ini ia menatap saya cukup lama. Ia menatap saya seakan memperhatikan saya dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Saya merasa jengah diperhatikan seperti itu. "Saya akan melakukan apa saja Pak, supaya Bapak mau menerima saya untuk bekerja di sini," ucapku, kali ini dengan nada sedikit menghibah. Sebenarnya aku sudah mulai putus asa untuk mencari pekerjaan di luar sana. Aku tidak peduli, bahkan jika aku harus mengemis kepada sang manajer. "Kamu yakin mau melakukan apa saja?" tanya sang manajer itu akhirnya, setelah cukup lama ia terdiam. "Iya Pak, saya yakin jika saya tidak mendapatkan pekerjaan hari ini, maka kemungkinan istri dan anak-anak saya akan kelaparan hingga esok," jawabku masih dengan nada penuh hibah. Sekali lagi sang manajer menatapku lama. Raut wajahnya memperlihatkan rasa iba. "Sebenarnya saya harus membicarakan ini dulu sama pemilik hotel. Tapi jika kamu mau memenuhi permintaan saya bisa mengambil keputusan sendiri untuk menerima kamu," sang manajer berucap lagi. "Permintaan seperti apa yang Bapak harapkan dari saya Pak? Saya pasti akan memenuhinya," balas saya dengan nada penuh keyakinan. "Ya, saya akan melakukan apa saja, yang penting saya bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya." "Permintaan saya sebenarnya tidak terlalu berat, dan jika kamu bersedia, saya bukan saja akan menerima kamu bekerja di sini, tapi juga akan memberi kamu sejumlah uang malam ini juga," ucap sang manajer kemudian. "Iya, saya mau Pak," jawabku tegas. "Kamu yakin?" tanya manajer itu lagi. Kali ini aku hanya menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan tersebut. "Oke, sekarang kamu ikut saya ke lantai atas," ucap sang manajer melanjutkan. Dengan masih menyimpan tanda tanya, saya mencoba mengikuti langkah kaki sang manajer menuju lantai atas hotel tersebut. Hotel tersebut punya 7 lantai. Setiap lantai berderetan beberapa buah kamar. Sang manajer membawaku ke lantai paling atas dengan menggunakan sebuah lift. Sesampai di atas, sang manajer mengajak saya masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu cukup luas.
Di dalamnya terdapat sebuah ranjang dan beberapa perabot lainnya. Di sini tempat biasa saya beristirahat dan tertidur, terutama kalau saya lagi malas pulang ke rumah. Manajer itu berucap sambil ia duduk di sisi ranjang. Saya masih berdiri terpaku di hadapan sang manajer. Oh ya, pertama kenalkan, nama saya Sutejo, dan kamu nggak usah panggil saya Bapak, karena saya masih 36 tahun. Panggil Mas Tejo aja, biar lebih akrab. Lanjut manajer itu lagi. Dan nama kamu siapa tadi? Tanyanya lagi. Deri Pak. Mas Tejo, jawabku sedikit tergagap. Oke Deri, kamu boleh duduk di sini, ucap Mas Tejo sambil menunjuk sisi ranjang di samping kanannya. Tapi Mas, saya, ucapku terbata. Udah, santai aja, anggap aja ini tes pertama kamu, balas Mas Tejo terlihat santai. Aku dengan cukup berat duduk di samping Mas Tejo yang terus saja menatapku tajam. Terus terang, hotel ini membuka layanan plus untuk para pengunjung yang menginap di sini. Kalau kamu mau bekerja di sini, kamu harus bersedia memberi pelayanan plus pada para pengunjung yang menginginkannya, terutama para pengunjung laki-laki. Mas Tejo berucap lagi. Maksudnya pelayanan plus seperti apa, Mas? Tanyaku penasaran. Meski aku sudah bisa membayangkan pelayanan seperti apa yang dimaksud Mas Tejo. Nah, malam ini aku akan memberikan contohnya, jawab Mas Tejo. Seperti yang saya katakan dari awal, anggap ini sebagai sebuah tes bagi kamu. Malam ini kamu harus melayani saya. Lanjutnya. Saya harus melayani Mas Tejo? Tanyaku dengan nada ragu. Keningku berkerut tiba-tiba. Iya, kamu harus melayani saya di ranjang seperti sepasang suami istri, jawab Mas Tejo lagi. Apa harus seperti itu, Mas? Tanyaku lagi. Jika kamu memang ingin diterima bekerja di sini, kamu memang harus melakukannya. Dan jika kamu juga ingin mendapatkan tambahan penghasilan yang besar, kamu harus siap melayani para tamu yang menginginkannya, jawab Mas Tejo. Kali ini aku terdiam, membayangkan pekerjaan yang harus saya terima tersebut. Aku tahu cerita tentang dunia gay yang sedang marak saat ini, tapi tak pernah terpikir olehku aku akan terlibat seperti ini. Keputusannya ada sama kamu Deri. Kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa, dan itu artinya kamu harus rela melihat istri dan anak-anakmu kelaparan di rumah. Ucapan Mas Tejo barusan membuatku jadi teringat akan keadaan anak dan istriku di rumah. Jika aku menolak pekerjaan ini, itu artinya aku akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, jika aku menerimanya, itu berarti aku harus rela kehilangan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Dan artinya juga, aku akan mengkhianati istriku. Aku menarik napas dalam. Aku merasa sangat dilema saat ini. Ini bukanlah pilihan yang mudah bagiku, tapi aku memang harus memilih. Saat ini yang penting bagiku adalah mendapatkan sebuah pekerjaan demi kelangsungan hidup keluargaku. Apapun akan aku lakukan agar anak dan istriku bisa bertahan hidup. Tapi Mas Tejo harus janji untuk menerima saya bekerja di sini dan juga memberi saya uang malam ini juga. Ucapku akhirnya setelah cukup lama aku berpikir. Mas Tejo spontan mengangguk setuju. Sebuah pengalaman baru dalam perjalanan hidupku.
Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat itu. Entah merasa menyesal, entah merasa lega. Menyesal karena aku merasa telah mengkhianati istriku, dan juga karena aku telah kehilangan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Lega karena akhirnya aku mendapatkan sebuah pekerjaan meski dengan cara yang tidak pernah aku inginkan. Aku membayangkan ke depannya kalau aku akan terus melakukan hal tersebut dengan laki-laki yang berbeda-beda. Aku merinding kembali membayangkan hal tersebut. Tapi sekali lagi, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Setelah merasa cukup pulih kembali, aku segera mandi dan memakai pakaianku. Seperti yang telah Mas Tejo janjikan, ia segera memberiku sejumlah uang sebelum aku pamit untuk pulang ke rumah. "Besok kamu sudah bisa mulai bekerja di sini," ucap Mas Tejo sambil menyerahkan uang tersebut. Aku hanya tersenyum kecut mendengar kalimat tersebut. Sekali lagi, aku tidak benar-benar tahu apa yang aku rasakan saat ini. Antara merasa lega dan merasa takut. Lega karena aku sudah mendapatkan pekerjaan. Takut karena aku harus menjalani pekerjaan yang tidak aku inginkan sama sekali. Namun, aku hanya bisa pasrah. Mungkin ini sudah menjadi jalan takdir bagiku. Atau mungkin saja ini adalah sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan yang akan membawaku pada sebuah kehancuran. Tiba-tiba rasa bersalah semakin menggerogoti hatiku. Aku harus menafkahi istri dan anak-anakku dengan uang hasil pergulatanku dengan laki-laki. Tapi ya sudahlah, aku harus menjalani ini semua sebagai sebuah takdir. Dan aku berharap semoga tidak selamanya aku terjebak di sini. Sesampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Istriku menyambutku dengan wajah lesuhnya. Namun, saat aku menyerahkan sejumlah uang, senyumnya tiba-tiba mengembang. "Alhamdulillah ya Mas," ucapnya sambil ia melangkah menuju dapur untuk mengambil segelas air putih untukku. "Jadi Mas udah dapat kerjaan?" tanya istriku saat ia sudah kembali ke kamar kami. Aku hanya mengangguk ringan. Aku berniat untuk segera tertidur. Tubuhku terasa sangat capek. Seharian aku harus berjalan kaki mengelilingi kota untuk mencari pekerjaan. Dan sorenya aku harus melayani Mas Tejo yang sangat liar. Istriku tiba-tiba berbaring di atas lengan tanganku. Sudah sangat lama ia tidak melakukan hal tersebut. Setidaknya sejak aku jadi pengangguran. Kami memang sudah sangat jarang bermesraan sejak aku tidak bekerja lagi. Hampir setiap hari kami harus berdebat masalah keuangan. Namun malam ini istriku seperti menginginkan hal tersebut. Walau sebenarnya tubuhku terasa sangat lelah. Namun aku memang harus menjalankan kewajibanku sebagai seorang suami. Paginya aku terbangun dan istriku sudah menyiapkan sarapan untukku. Setelah mandi dan sarapan, aku pun berangkat menuju hotel tempat aku bekerja. Mas Tejo menyambut kedatanganku dengan senyum khasnya. Ia mulai memberikan beberapa instruksi padaku untuk beberapa hal yang harus aku kerjakan di hotel tersebut. Jadi kalau ada tamu yang menginginkan pelayanan lebih, kamu harus siap melayaninya. Dan jangan buat mereka kecewa, ucap Mas Tejo tegas.
Aku pun mengangguk paham. Setidaknya dengan begitu, seperti kata Mas Tejo, aku bisa menghasilkan uang lebih banyak dari gaji yang aku terima setiap bulan nantinya. Dan sejak saat itulah, aku menjadi seorang room service di sebuah hotel mewah. Tentu saja dengan tambahan tugas memberi pelayanan plus pada para tamu yang menginginkan pelayananku. Ini adalah hari ketiga aku mulai bekerja di hotel sebagai seorang room service. Hari pertama dan kedua aku lalui dengan cukup lancar dan tanpa kendala. Pekerjaanku hanyalah melayani permintaan para tamu hotel yang menginap, seperti menerima orderan dari para tamu, menyiapkan sarapan, makan siang, atau makan malam, dan mengantar pesanan ke kamar tamu hotel. Selama 2 hari ini, belum ada seorang tamu pun yang meminta saya untuk menemaninya tidur atau memberi pelayanan plus. Diam-diam, aku merasa bersyukur atas semua itu. Karena meskipun pekerjaanku cukup berat, tapi setidaknya itu semua masih dalam batas kewajaran. Kamu antar pesanan ini ke kamar 107 ya, Der. Suara Hadi, salah seorang rekan kerjaku yang senior. Baik mas, balasku lugas. Aku melangkah pelan menuju kamar 107 yang berada di lantai 2 hotel tersebut sambil membawa pesanan makanan untuk tamu kamar 107 itu. Sesampai di depan kamar, aku mengetuk pintu itu dengan pelan. Tak lama kemudian, seraut wajah laki-laki yang terlihat sedikit sangar muncul di balik ambang pintu. Pesanannya, Pak, ucapku sambil menyerahkan pesanan tersebut. Sang tamu yang berjambang cukup lebat itu terlihat tersenyum tipis. Kamu taruh di dalam ya, ucapnya dengan nada suara terdengar sangar. Aku menuruti permintaan orang tersebut. Aku melangkah masuk ke dalam kamar dengan merasa sedikit canggung. Selama aku bekerja di sini, baru kali ini aku masuk ke dalam kamar tamu. Saya taruh di sini ya mas, ucapku sambil menaruhnya di atas meja. Kalau tidak ada yang dibutuhkan lagi, saya permisi mas, lanjutku berucap sambil mulai melangkah menuju pintu. Saat itulah sang tamu mencegah langkahku yang membuatku terhenti sejenak. Ada apa lagi ya mas? Ucapku kemudian. Saya butuh teman untuk ngobrol. Kamu bisa menemani saya mengobrol sebentar? Suara laki-laki itu memang aslinya sangar. Saya terdiam beberapa saat, tidak tahu harus menjawab apa saat itu. Kamu tenang aja, nanti saya kasih bonus yang banyak, ucap laki-laki itu dengan nada santai. Emangnya mas mau ngobrol apa? Tanyaku akhirnya. Apa saja, yang penting saya ada teman di sini, balas sang tamu tersebut. Mempertimbangkan bonus yang akan aku dapat, aku akhirnya mengangguk setuju. Laki-laki yang kuperkirakan sudah berumur 40 tahun itu mengajak aku duduk di sisi ranjang hotel. Namaku Hendrik, nama kamu siapa? Ucap laki-laki itu sambil menatapku. Nama saya Derry mas, jawabku pelan. Sudah berapa lama kerja di sini? Tanya Mas Hendrik lagi. Baru 3 hari mas, aku menjawab sambil sedikit menunduk. Aku tak sanggup menentang tatapan Mas Hendrik yang tajam, apalagi
ia hanya memakai handuk yang terlilit di pinggangnya tanpa memakai baju. Tubuh Mas Hendrik memang terlihat kekar dan berotot. Dadanya bidang dengan rahang yang kokoh. Matanya sedikit lebar dengan hidung yang juga terlihat besar. Secara keseluruhan, wajah Mas Hendrik memang tidak tampan. Namun, ia memiliki postur tubuh yang sangat kekar dan atletis. Kamu tahu kalau di hotel ini ada pelayanan plusnya? Tanya Mas Hendrik kemudian. Aku terdiam lagi. Aku merasa takut untuk menjawab. Aku bahkan tidak tahu kalau cerita tentang adanya pelayanan plus di hotel ini sudah diketahui oleh para tamu. Mungkin hotel ini memang sengaja dipromosikan dengan embel-embel pelayanan plus tersebut untuk menarik lebih banyak tamu. Mas Hendrik tahu dari mana? Tanyaku sekedar ingin tahu. Saya bukan 1-2 kali ke sini. Saya sudah tahu sejak lama. Pelayannya ada yang perempuan dan ada juga yang laki-laki. Jawab Mas Hendrik terlihat santai. Setiap kali saya ada tugas di kota ini, saya selalu menginap di hotel ini. Mas Hendrik melanjutkan. Emangnya Mas Hendrik ada tugas apa di sini? Tanyaku lagi. Sebenarnya saya seorang angkatan, saya seorang tentara. Saya sering ditugaskan di berbagai daerah, termasuk di kota ini. Jelas Mas Hendrik. Dari bentuk tubuh Mas Hendrik, aku langsung percaya kalau ia memang seorang prajurit. Aku kemudian manggut-manggut menanggapi penjelasan Mas Hendrik barusan. Kamu belum jawab pertanyaan saya, ucap Mas Hendrik kemudian. Pertanyaan yang mana? Tanyaku terdengar lugu, karena aku memang tidak ingat pertanyaan yang mana yang dimaksud Mas Hendrik. Kamu tahu kalau di hotel ini ada pelayanan plusnya? Mas Hendrik mengulang pertanyaannya. Aku akhirnya mengangguk pelan, karena memang Mas Tejo, sang manajer, pernah mengatakan hal itu padaku. Bahkan ia yang melakukan tes padaku pada malam sebelum aku diterimanya bekerja di sini. Sebuah tes yang membuatku harus kehilangan harga diriku sebagai seorang laki-laki. Mas Hendrik juga mau minta pelayanan plus? Tanyaku kemudian. Setiap menginap di sini, saya selalu memesan pelayanan plus. Dan kata manajer kamu tadi, ada pelayan laki-laki baru di hotel ini. Saya yakin itu kamu. Makanya saya minta kamu untuk menemani saya mengobrol. Mas Hendrik menjelaskan lagi sambil terus menatapku. Kenapa bukan pelayan perempuan aja? Tanyaku lagi. Karena aku lebih tertarik pada laki-laki. Apalagi kalau laki-lakinya setampan kamu. Seperti yang manajer kamu katakan, kalau kamu masih baru dan sangat tampan. Jawab Mas Hendrik. Ia mulai berani menyentuh pahaku yang masih terbalut celana katun ketat. Saya tidak biasa melakukan ini, Mas. Saya juga sudah menikah. Ucapku lirih sambil mencoba menjauhkan tangan Mas Hendrik dari pahaku. Tapi kamu kerja di sini kan? Dan kata manajer kamu bisa melayani saya. Apalagi katanya kamu juga sangat butuh uang. Mas Hendrik berkata sambil kembali mencoba menyentuh pahaku. Iya Mas, tapi kalau bisa kita ngobrol aja ya. Nggak usah melakukan hal yang lebih dari itu. Aku berucap dengan nada sedikit memohon. Kalau cuma ngobrol, mending saya ngobrol di lobi aja sama tamu lain. Buat apa saya buang-buang uang kalau cuma untuk ngobrol sama kamu? Sela Mas Hendrik cepat. Kali ini aku terdiam. Aku ingat perjanjianku dengan Mas Tejo.
Jika aku memang ingin terus bekerja di hotel ini, aku harus memenuhi apapun permintaan dari para tamu. Lagi pula kamu dibayar kok untuk melakukan itu, ucap Mas Tejo waktu itu. Kalau cuma mengandalkan gaji bulanan, tidak akan cukup buat biaya hidup kamu sekeluarga. Lanjut Mas Tejo lagi. Aku pun dengan terpaksa menyetujui persyaratan dari Mas Tejo. Setidaknya karena aku memang sangat butuh pekerjaan ini. Dan terlebih dari itu, aku memang butuh uang banyak untuk biaya keluargaku. Kalau kamu menolak, saya bisa laporkan sama manajer kamu loh. Ucapan Mas Hendrik membuatku kaget. Bukan karena ia berucap secara tiba-tiba, tapi terlebih karena kalimatnya tersebut memang mengandung ancaman. Sekali lagi aku tidak bisa berkata apa-apa. Ini memang sudah menjadi risiko dari pekerjaanku saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, aku memang harus memenuhi keinginan Mas Hendrik. Melihat aku yang hanya terdiam, Mas Hendrik mulai menyentuh pahaku kembali. Aku menggelinjang seketika. Rasa geli dan jijik mulai menghantui. Tiba-tiba perutku terasa melilit menahan mual, membuatku menjadi terasa ingin muntah. Meski aku sudah pernah melakukannya dengan Mas Tejo, tapi tetap saja aku merasa tidak nyaman. Bahkan walau hanya sekedar membayangkannya. Tapi Mas Hendrik tidak pedulikan reaksiku. Ia terus saja melakukan aksinya. Mas Hendrik terlihat tersenyum puas. Ia terbaring lemas di sampingku. Kamu memang hebat, Der. Aku jadi semakin suka sama kamu, ucapnya lirih di sela napasnya yang masih terengah. Aku memejamkan mata lagi. Tak kusangka kalau aku akan melakukan hal itu lagi setelah dengan Mas Tejo. Hanya saja kali ini posisinya berbeda, dan sensasi yang aku rasakan juga berbeda. Pahit memang menjalani ini semua, namun aku tidak bisa berbuat banyak saat ini. Aku harus menikmati pekerjaanku ini. Aku harus belajar menikmatinya. Perubahan itu memang berat dan menakutkan. Namun dalam hidup, terkadang kita tidak bisa begitu saja menghindar dari yang namanya perubahan. Mau tidak mau, suka tidak suka, perubahan itu memang harus terjadi, dan kita harus siap menerimanya. Perubahan itu bisa saja bernilai positif dan bisa juga bernilai negatif. Semua tergantung bagaimana cara kita menanggapi dan menghadapinya. Sekalipun perubahan ini sangat tidak aku inginkan dan sangat tidak sesuai dengan hati nuraniku, tapi untuk saat ini aku memang harus menerimanya sebagai sebuah takdir bagiku. Aku akan mengikuti semua permainan hidup ini, meski takdir Tuhan selalu mengombang-ambingkan langkahku. Hanya saja terkadang hati nuraniku tidak rela harus menafkahi anak dan istriku dari hasil aku menjual diri. Semoga saja semua badai ini segera berlalu dan kehidupanku kembali berjalan normal. Semoga saja aku bisa menemukan sebuah pekerjaan baru yang jauh lebih baik dari ini. Ya, semoga saja. Andre adalah tamu kedua yang harus aku layani setelah Mas Hendrik. Jika Mas Hendrik adalah seorang tentara,
maka Andre merupakan seorang aktor laga. Mas Andre tidak terlalu terkenal, namun ia sudah cukup sering berperan dalam beberapa film layar lebar. Aku bahkan salah seorang penggemar beliau, karena aktingnya yang terlihat maksimal pada setiap peran yang ia mainkan. Walau sebenarnya Andre lebih sering berperan sebagai pemain figuran, namun kematangannya dalam dunia peran sudah tidak bisa diragukan lagi. Selain itu, Andre juga masih sangat muda, 26 tahun usianya saat ini. Sebagai seorang aktor laga, tentu saja Andre memiliki paras wajah yang sangat tampan dan terawat dengan baik. Didukung pula oleh postur tubuhnya yang tegap dan berotot. Kulitnya putih dan bersih karena selalu mendapatkan perawatan yang rutin. Bibirnya memerah karena tidak pernah merokok, apalagi minum minuman beralkohol. Meski hidup dalam dunia glamor para artis ibu kota, kehidupan Andre jauh dari kesan mewah, poya-poya, dan hura-hura. Saya tidak suka pesta dan sangat tidak suka dengan keramaian. Begitu jelas Andre saat ia bercerita padaku. Saya juga tidak terlalu pandai bergaul dan hanya punya beberapa orang teman. Hubungan saya dengan para selebritis lain hanya sebatas hubungan kerja, tidak lebih. Lanjutnya terdengar lembut. Ternyata meski memiliki tubuh yang terkesan atletis dan kekar, Andre memiliki sisi feminim yang hanya akan terlihat jika kita berbicara sangat dekat dengannya. Jika di depan orang-orang, saya memang harus terlihat jantan dan macho. Apalagi peran yang saya mainkan adalah peran laga. Cerita Andre lagi. Tapi sebenarnya saya memiliki sisi gelap dalam hidup ini. Dan hal ini tidak pernah saya ceritakan pada siapapun kecuali pada Mas Dery. Itu pun karena saya menganggap Mas Dery bukanlah orang yang suka mengumbar aib orang lain. Lanjut Andre bercerita. Ya, saya memang tidak terlalu suka ikut campur urusan orang lain, terutama kehidupan pribadi mereka. Selama mereka tidak mengusik kehidupan saya, tidak ada untungnya bagi saya untuk ikut campur urusan orang lain. Saya suka melihat keterus-terangan Andre padaku malam itu. Meski kami baru saja saling kenal, namun ia dengan gamblangnya bercerita banyak tentang rahasia kelamnya padaku. Dulu saya pernah pacaran dengan sesama laki-laki. Bukan artis sih, hanya seorang pekerja kantoran. Hubungan kami terjalin selama lebih kurang 2 tahun. Tapi kemudian kami harus terpisah karena ia memutuskan untuk menikah dengan gadis pilihan orang tuanya. Ucap Andre sambil sedikit menghela napas. Bukankah hubungan sesama jenis memang tidak akan pernah bertahan lama? Lanjutnya, lebih kepada dirinya sendiri. Wah, kalau untuk itu saya kurang paham, Dre, karena saya memang tidak pernah mengalaminya. Timpalku pelan. Mas Dery tidak pernah pacaran sama laki-laki? Tanya Andre dengan sedikit mengerutkan kening. Nggak pernah lah, Dre. Saya kan bukan homo. Saya melakukan ini hanya karena tuntutan pekerjaan. Balasku terdengar sedikit sengit, seolah ingin membela harga diriku sebagai seorang laki-laki normal. Sebelum bekerja di sini, saya selalu berhubungan dengan perempuan, dan bahkan sekarang saya sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak. Lanjutku lagi, seperti berusaha meyakinkan Andre akan statusku sebenarnya. Kali ini Andre menatapku cukup lama. Ia seakan tak percaya dengan apa yang aku ucapkan barusan. Kenapa? Kamu nggak percaya kalau aku sudah punya istri dan anak? Ucapku bertanya, melihat reaksi Andre tersebut. Aku segera mengeluarkan handphoneku, kemudian memperlihatkan foto keluarga kami pada Andre.
Aku memang ingin Andre percaya dengan apa yang aku katakan padanya. Andre masih terdiam setelah ia melihat sekilas foto yang aku perlihatkan padanya. Berarti Mas Dery belum pernah melakukan ini dengan laki-laki? Tanya Andre akhirnya setelah ia terdiam cukup lama. Untuk bisa bekerja di sini, aku memang harus melakukannya. Dan aku pernah melakukannya dengan manajerku, Mas Tejo, sebagai salah satu tes agar aku diterima bekerja di sini. Aku menghela napas sejenak. Kemudian beberapa hari yang lalu, aku juga melakukannya dengan seorang tamu yang meminta pelayanan lebih padaku. Ia seorang tentara. Ucapku melanjutkan. Kali ini Andre tersenyum manis, bahkan menurutku sangat manis. Aku berharap Andre juga akan membayar lebih banyak, bahkan lebih banyak dari yang aku dapat dari Mas Hendrik. Apalagi mengingat Andre adalah seorang aktor yang sudah pasti memiliki banyak uang. Dan lagi pula, tentu saja ia merasa takut kalau rahasia hidupnya aku ceritakan pada orang lain. Meski sebenarnya aku tidak punya niat untuk itu. Setidaknya itu merupakan sebuah kartu mati bagi Andre. Mas Dery sepertinya sudah berpengalaman, ucap Andre. Aku membalas ucapan itu dengan sebuah senyuman. Awal yang baik dengan kesan yang baik, ucapku membatin. Aku memang ingin memberi kesan yang mendalam untuk Andre. Aku ingin ia semakin sering menginap di hotel ini dan meminta aku menemaninya. Aku mencoba mendekati Andre lagi. Entah mengapa malam ini aku menjadi sedikit agresif. Mungkin karena dibandingkan Mas Tejo dan Mas Hendrik, Andre terkesan lebih menarik di mataku. Dan mungkin juga karena Andre jauh lebih muda dariku. Atau mungkin sebenarnya aku sudah terbiasa dengan hal itu. Entahlah, aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku hanya ingin memerankan peranku sebagai orang yang dibayar. Andre kembali memasang senyum termanisnya sambil sedikit mengangguk malu-malu. Bak seorang anak perawan yang baru pertama kali pacaran. Aku justru menjadi kian penasaran melihat Andre seperti itu. Jangan-jangan Andre baru pertama kali melakukan hal ini, batinku. Meskipun ia tadi bercerita kalau ia pernah pacaran selama 2 tahun. Tapi bisa saja selama itu mereka tidak melakukan apa-apa selain sekedar berpegangan tangan. Seperti para remaja yang baru pertama jatuh cinta pada umumnya. Saling suka, saling tertarik, lalu makan bareng, nonton bareng, dan nongkrong bareng. Saling takut untuk memulai melakukan hal yang lebih dari itu. Cinta monyet, begitu istilahnya. Sejujurnya Mas, aku memang belum pernah melakukan hal ini. Dulu waktu pacaran, kami hanya sekedar pegangan tangan dan sedikit berpelukan. Itu pun sangat jarang. Andre berkata jujur akhirnya setelah aku mencoba memancingnya dengan beberapa pertanyaan. Mas Dery adalah yang pertama bagiku, lanjut Andre dengan sedikit tersipu malu. Jadi aku pengen Mas Dery yang mengajariku. Andre berucap lagi. Aku tahu tentang hotel ini dari seorang teman. Karena itu aku menginap di sini dan berharap bertemu laki-laki yang sudah berpengalaman. Andre melanjutkan lagi. Mendengar cerita Andre barusan, aku merasa tertantang. Jika Mas Tejo dan Mas Hendrik sangat sudah berpengalaman, bagaimana rasanya dengan Andre yang baru pertama kali melakukannya? Pasti akan sangat menarik, pikirku. Berdasarkan hal tersebut, aku pun semakin berani melakukan aksiku terhadap Andre. Kapan lagi bisa melakukan hal ini dengan seorang aktor laga terkenal, pikirku lagi.
Pagi itu Andre membayarku 2 kali lipat dari yang ia janjikan, dan nilai itu sangat banyak bagiku. Kamu gak harus membayarku sebanyak ini, Andre. Kita sama-sama mendapatkan kepuasan kok. Ucapku berusaha mengembalikan sebagian uang yang diberikan Andre padaku. Tapi Andre tetap bersikeras untuk memberikan semua uang itu padaku. Mas Dery benar-benar memberikanku sebuah pengalaman yang indah. Aku sangat terkesan, Mas. Jadi sudah seharusnya aku membayar Mas Dery sebanyak itu, ucapnya sambil tersenyum manis. Melihat Andre yang terlihat tulus, aku pun akhirnya menerima semua uang tersebut. Apalagi aku juga sangat membutuhkan uang. Orang bank sudah 2 kali datang ke rumah. Aku meminta waktu kepada mereka selama 3 hari, dan hari ini adalah hari terakhir yang aku janjikan. Uang yang diberikan Andre lebih dari cukup untuk membayar cicilan rumah kami, setidaknya untuk 1 bulan. Makasih ya Andre, suaraku pelan. Udah, santai Mas, lagi pula itu kan memang haknya Mas Dery, balas Andre lugas. Setelah mengucapkan kata perpisahan, aku pun segera keluar dari kamar itu. Aku harus segera pulang, bukan saja karena jam kerjaku sudah habis, tapi juga karena aku harus segera ke bank untuk membayar cicilan rumah kami. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus berpikir tentang apa yang telah terjadi dalam hidupku akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku akhirnya harus terjebak dalam dunia pelangi ini? Di satu sisi hatiku, aku merasa menyesali semuanya. Namun, di sisi hatiku yang lain, aku seakan menemukan sesuatu yang baru dalam hidupku. Apalagi semenjak pertemuan singkatku dengan Andre tadi malam. Pikiranku kembali mengulas kejadian indahku bersama Andre yang membuatku terkadang tersenyum sendiri. Aku tak mungkin jatuh cinta sama Andre. Tapi aku juga tidak bisa membohongi hatiku sendiri kalau aku sangat berharap bisa bertemu Andre lagi. Apa kita akan bertemu lagi, Mas? Terngiang kembali pertanyaan Andre pagi tadi saat aku hendak permisi untuk pulang. Semua terserah kamu, Andre. Aku selalu stay di hotel ini kok. Kalau kamu mau ketemu, ya kamu harus menginap di sini, jawabku dengan nada datar. Andre kembali memasang senyum termanisnya. Emangnya Mas Dery masih mau melayani saya kalau saya kesini lagi? Tanya Andre lagi. Ya jelas maulah, apalagi bayarannya sebanyak ini, jawabku sambil memperlihatkan uang yang masih aku pegang. Walau sejujurnya itu semua tidak sepenuhnya benar, karena aku juga ingin Andre kembali ke sini. Bukan saja karena aku dibayar lebih, tapi juga karena aku mulai menyukai sosok Andre. Apalagi kesan yang ia berikan tadi malam benar-benar membuatku terlena. Aku menarik napas berat. Sekuat mungkin aku menahan perasaanku. Ini tidak boleh terjadi, batinku tiba-tiba. Aku tidak boleh menyukai Andre, apalagi sampai jatuh cinta padanya. Bukan saja karena aku sudah punya istri dan anak, tapi juga karena Andre adalah seorang laki-laki. Hubungan seperti apa yang bisa terjalin antara 2 orang laki-laki? Jelas itu sebuah kesalahan, dan aku tidak boleh larut dalam sesuatu yang sudah jelas-jelas salah. Sekali lagi aku berharap, semoga ini semua hanyalah sebuah perasaan sesaat yang hadir karena kesan yang begitu indah. Aku tidak boleh terlarut di dalamnya, dan lagi pula belum tentu Andre juga merasakan hal yang sama. Mengingat ia adalah seorang aktor laga ternama, tentu saja Andre tidak mau namanya tercoreng karena ketahuan berhubungan denganku. Aku semakin bingung dengan hidup ini. Dan perjalananku masih sangat panjang. Masih banyak tamu laki-laki lain yang mungkin saja harus aku layani. Karena itu adalah bagian dari pekerjaanku.
Sebagian hatiku masih berharap, semoga saja ini semua segera berakhir. Ya, semoga saja. Namanya Kevin, dan dia adalah seorang pilot. Kevin masih cukup muda, usianya kira-kira masih 28 tahun, 5 tahun lebih muda dariku. Malam itu, Kevin memintaku untuk menemaninya tidur, karena kebetulan ia menginap di hotel tempat aku bekerja sebagai seorang room service. Aku tahu kalau di hotel ini ada pelayanan plus. Manajer hotel ini yang cerita padaku, ucap Kevin mengawali pembicaraan kami setelah kami melakukan perkenalan singkat. Awalnya aku hanya berniat untuk sekedar beristirahat malam ini di hotel ini. Namun mendengar cerita manajer tentang adanya pelayanan plus di hotel ini, saya menjadi tertarik untuk mencobanya. Apalagi menurut cerita sang manajer, pelayannya juga ada yang laki-laki. Lanjut Kevin kemudian. Secara fisik, Kevin terlihat sangat atletis dan jantan. Sungguh tidak ada yang akan menduga kalau Kevin adalah seorang gay. Tapi Kevin sudah berterus terang tentang siapa dirinya padaku. Dan Kevin bukanlah tamu pertama yang menggunakan jasaku untuk memberi pelayanan plus. Aku bahkan tidak ingat lagi, sudah berapa banyak sebenarnya tamu yang harus aku beri servis terbaik. Selain karena memang kontrak kerjaku seperti itu, aku juga mendapatkan bonus uang yang sangat banyak dari para tamu yang kuberi pelayanan plus. Aku sudah lebih setengah tahun bekerja di hotel ini sebagai seorang room service. Selama ini semua berjalan baik-baik saja. Istri dan anak-anakku masih mampu aku nafkahi meski aku memperolehnya dari hasil aku jual diri. Selama 6 bulan ini, aku masih berusaha untuk mencari pekerjaan lain. Namun karena pandemi yang masih belum berakhir ini, aku juga masih belum mendapatkan pekerjaan lain. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, aku memang masih harus menjalani profesiku saat ini. Dan beriring berjalannya waktu, aku mulai terbiasa dengan semua ini. Rasa geli dan jijikku karena harus melayani laki-laki perlahan mulai tak kurasakan lagi. Aku mulai bisa menikmati hal tersebut. Aku sudah melayani banyak tamu dengan berbagai karakter dan tipe yang berbeda-beda, dan juga dengan berbagai posisi yang berbeda. Aku tidak punya kriteria khusus dalam melayani tamu. Yang penting bagiku, mereka mau membayarku mahal. Dan Kevin adalah tamuku yang kesekian yang harus aku beri pelayanan plus. Dan aku juga yakin kalau Kevin juga akan membayarku mahal. Apalagi jika aku bisa memberi kesan yang indah padanya. Ada beberapa orang tamuku yang kembali lagi menginap di hotel ini hanya untuk mendapatkan kembali pelayanan terbaik dariku. Kamu sangat hebat, Derry, bisik salah seorang tamuku yang sudah 3 kali menginap di hotel ini dan mendapatkan pelayanan khusus dariku. Dia seorang laki-laki tua yang sudah cukup berumur. Menurut cerita manajer hotel ini juga, katanya Mas Derry adalah pelayan favorit di hotel ini. Suara Kevin membuyarkan lamunanku barusan. Ah, kamu bisa aja, Vin. Saya hanya mencoba melakukan tugasku dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu. Balasku berusaha santai. Justru karena itu, saya jadi penasaran, Mas, dan saya pun memutuskan untuk memilih menggunakan jasa Mas Derry malam ini. Ucap Kevin lagi. Kali ini aku hanya terdiam. Kalimat seperti itu bukan pertama kalinya aku dengar. Hampir semua tamu yang aku hadapi selalu mengatakan hal yang sama.
Kisahku yang sebenarnya adalah laki-laki normal yang sudah punya istri dan anak, selalu menarik perhatian para tamu untuk menggunakan jasaku. Sebenarnya saya punya seorang pacar di kota lain, tapi sejujurnya kami bahkan belum pernah walau hanya sekedar berciuman. Cerita Kevin tiba-tiba memecahkan keheningan yang tercipta sesaat tadi. Pacar kamu cowok? Tanyaku penasaran. Iya mas, kami sudah pacaran hampir setahun, tapi saya belum berani berbuat lebih padanya, jawab Kevin ringan. Kenapa? Tanyaku masih penasaran. Saya juga nggak tahu kenapa mas. Menurut pengakuan pacarku, aku adalah pacar pertamanya, yang berarti ia juga belum pernah melakukan hal tersebut dengan siapapun. Aku jadi takut untuk memulainya, walaupun aku sangat menyayanginya, jawab Kevin lagi. Saya hanya mencoba menjalin hubungan yang sehat dengan pacarku. Tapi sebagai laki-laki biasa, terkadang keinginan untuk melakukan hal itu muncul begitu saja. Dan biasanya saya lebih memilih untuk melakukannya dengan para lelaki bayaran. Kevin melanjutkan ceritanya. Lelaki bayaran seperti saya? Tanyaku memancing. Boleh dibilang seperti itu mas, jawab Kevin lugas. Apa kamu gak takut kena penyakit? Tanyaku lagi. Kan selalu pakai pengaman mas, jawab Kevin. Dan bagaimana dengan mas Dery sendiri? Apa mas gak takut kena penyakit juga? Tanya Kevin melanjutkan. Terus terang terkadang ada kecemasan akan hal itu. Tapi seperti yang kamu katakan, saya juga selalu pakai pengaman, jawabku sambil sedikit menarik napas. Dan lagi pula, sebenarnya tuntutan hidup yang membuatku harus memilih pekerjaan ini, meski aku tidak pernah menginginkan hal ini. Lanjutku kemudian. Boleh tahu kenapa Mas Dery bisa terjebak di sini? Tanya Kevin lagi. Aku kembali menarik napas dalam, kali ini lebih lama. Lalu perlahan aku pun mulai menceritakan bagaimana akhirnya aku bisa berada di sini. Sebuah cerita tentang perjalanan hidupku. Cerita yang sudah sering aku ceritakan pada para tamuku yang sebenarnya hanya sekedar ingin tahu. Mereka tak pernah benar-benar peduli. Namun begitulah perjalanan hidupku. Aku tak ingin lagi menyesalinya. Meski terkadang aku juga lelah dengan semua ini. Oh, jadi Mas Dery sudah punya istri dan anak? Tanya Kevin meyakinkan setelah aku mengakhiri ceritaku. Aku hanya mengangguk ringan. Aku tak terlalu berupaya untuk meyakinkan Kevin. Karena berdasarkan pengalamanku selama ini, hal itu sebenarnya tidak membuat perbedaan apapun. Para tamu yang mengetahui hal tersebut tetap akan memintaku untuk memberikan pelayanan terbaik. Untuk beberapa saat, kami terdiam kembali. Kevin kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang empuk itu, sementara aku masih duduk termangu di pinggiran ranjang. Tiba-tiba, aku merasakan tangan Kevin melingkar di pinggangku. Aku terkaget, tapi aku tetap membiarkannya. Karena untuk itulah aku berada di sini. Untuk itulah aku akan dibayar. Mas Dery udah siap untuk berlayar bersamaku malam ini, bisik Kevin pelan. Aku memutar kepalaku, lalu menatap Kevin dengan menyunggingkan senyum. Bukankah aku di sini memang untuk itu? Ucapku sepelan mungkin. Kevin membalas tersenyum, tangannya kian erat mendekapku. Perlahan wajah kami pun saling mendekat. Aku sudah teramat sering melakukan hal ini. Ini bukan lagi sesuatu yang asing bagiku. Tugasku adalah membuat Kevin terkesan hingga ia akan memberiku tips yang sangat besar. Lagi pula harus aku akui,
kalau Kevin cukup menarik secara fisik. Setidaknya itu sedikit mengurangi rasa geliku. Karena sudah sama-sama berpengalaman, kami sudah saling mengerti posisi kami masing-masing dan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Jadi, kapan kamu akan mencoba hal ini dengan pacar kamu yang lugu itu? Tanyaku berbahasa basi, sesaat sebelum kami memulai lagi pertempuran kami. Entahlah mas, saya juga bingung bagaimana cara memulainya. Saya hanya takut kalau pacar saya sebenarnya tidak menginginkan hal tersebut. Jawab Kevin dengan nada ragunya. Aku memejamkan mata. Sebenarnya aku juga hanya sekedar bertanya. Aku tidak benar-benar ingin tahu. Aku hanya sekedar mengingatkan Kevin tentang statusnya yang sudah punya pacar tersebut. Kevin pun sepertinya mengerti hal itu. Karena itu akhirnya ia bangkit dari rebahannya lalu berjalan pelan menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku masih saja memejamkan mata, mencoba untuk tertidur. Pertarunganku dengan Kevin tadi benar-benar membuatku kelelahan. Karena kelelahan, aku akhirnya pun tertidur dengan pulas. Saat terbangun, aku melihat Kevin masih terjaga di depan laptopnya dengan menghisap sebatang rokok. Sepertinya Kevin memang tidak tertidur sejak tadi. "Kamu nggak tidur?" tanyaku ringan. Kevin memutar kepala menatapku lalu menggeleng ringan. "Aku masih belum ngantuk mas," ucapnya datar. "Kamu masih mau berlayar lagi nggak?" tanyaku lagi. "Kenapa? Mas menginginkannya lagi?" Kevin balik bertanya. "Bukan itu maksudku. Kalau kamu nggak membutuhkan aku lagi, aku mau permisi pulang. Sudah hampir seminggu aku nggak pernah tidur di rumah," jawabku jujur. Karena memang selama seminggu ini ada saja tamu yang memakai jasaku, dan mereka semua memintaku untuk tidur bersama mereka sampai pagi. Kevin terlihat berpikir sejenak mendengar penjelasanku tersebut. "Tapi kalau kamu masih membutuhkanku di sini, juga nggak apa-apa kok. Aku nggak apa-apa tidur di sini," ucapku lagi, tak ingin Kevin merasa tersinggung. Kevin kembali menatapku, lalu berucap, "Kita coba sekali lagi ya mas. Setelah itu terserah Mas Derry, kalau mau pulang juga nggak apa-apa." Suara Kevin pelan. Aku melirik jam di ponselku, masih jam 11 malam. Setidaknya kalau aku bertempur sekali lagi dengan Kevin, pasti nanti sampai jam 12:30 malam. Setidaknya aku masih punya waktu untuk pulang. Aku membatin. "Oke, nggak apa-apa," jawabku akhirnya setuju. Kevin kembali melangkah menuju ranjang. Aku menyambutnya dengan senyum mengembang. Rasa lelahku sudah menghilang, dan aku sudah siap untuk berlayar kembali bersama Kevin. Seperti kesepakatanku dengan Kevin, setelah mandi dan membersihkan diri, aku pun pamit untuk pulang. Jam memang sudah hampir jam 1 malam. Aku melangkah pelan keluar kamar hotel tersebut. Setelah tentu saja Kevin membayarku lebih banyak dari yang aku harapkan. Sepanjang perjalanan pulang, aku masih terus memikirkan pertarunganku dengan Kevin barusan. Setiap tamu yang aku temani selalu punya kesan yang berbeda. Mereka selalu punya cerita kehidupan yang berbeda, dan hal itu membuatku menjadi tidak jenuh menjalani proses kehidupan ini. Melakukan rutinitas yang sama dengan orang-orang yang berbeda membuatku jadi sedikit menikmati pekerjaanku. Segala lelah yang aku rasakan terbayar dengan upah yang aku peroleh. Pengalaman-pengalaman para lelaki gay yang aku temui membuat aku punya kesimpulan tersendiri tentang dunia gay itu sendiri. Tidak ada seorang pun dari mereka yang ingin terlahir sebagai laki-laki yang berbeda. Tapi mereka tidak begitu saja bisa menghindar dari semua itu.
Sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah laki-laki baik yang terombang-ambing oleh kodratnya sendiri. Mereka hanya mencoba menjalani takdir yang sudah ditentukan untuk mereka. Walau sebenarnya mereka bisa saja berhenti dari semua itu. Tapi jelas hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kemauan yang besar untuk bisa berubah. Dan tidak semua orang punya kemauan yang besar. Setidaknya begitulah yang aku ketahui sampai saat ini tentang dunia gay. Dan sekali lagi aku berharap, semoga aku bisa segera keluar dari semua ini. Semoga kehidupanku akan kembali normal. Ya, semoga saja.